Petan selanjutnya, Saudara Presiden Prabowo Subianto berbicara soal cangkupan program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat. Meski demikian, Prabowo tak menapik ada kekurangan, salah satu di program prioritasnya itu. Prabowo menjelaskan 300 triliun rupiah akan digelontorkan untuk makan bergizi gratis. Program unggulan yang baru berjalan 11 bulan ini yang menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat mulai dari siswa sekolah, ibu hamil dan juga balita. Prabowo mengakui bahwa ada kekurangan termasuk kasus keracunan. Ia menjelaskan kekurangan atas kesalahan ataupun kekurangan atau kesalahan pada program MBG yakni 0,0017%. Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji sebelum distribusi. Pemprov Jawa Barat segera membentuk Satgas MBG yang bertugas untuk mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan makan bergizi gratis. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang, tim Satgas MBG Jabar bertugas mulai dari penyiapan bahan baku, proses memasak, hingga mengirim menu MBG kepada penerima manfaat. Ia menambahkan, tim Satgas juga bertugas untuk mencicipi menu MBG. Deddy memastikan, tugas mencicipi makanan tidak diserahkan kepada guru. Sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan. Nah, tugasnya adalah mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan sampai mencicipi. Nanti yang mencicipi nggak boleh guru, yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana membenarkan jika ada beberapa SPPG yang tidak menerapkan standar operasional prosedur saat mempersiapkan menu MBG. Salah satunya soal waktu memasak serta bahan baku yang digunakan. Dadan juga mengakui jika ada beberapa SPPG yang luput dari pengawasan BGN. Saat ini, Saudara, BGN tengah melakukan evaluasi terhadap setiap SPPG agar peristiwa keracunan terhadap siswa penerima manfaat tidak terulang kembali. Beberapa SPPG yang tidak menerapkan itu, contoh yang di Cipongkor itu kan dari pemilihan bahan baku saja dia sudah menyalahi ketentuan. Harusnya jadi ada satu atau dua yang luput kan, tahunya ada setelah kejadian, dan oleh sebab itu kami berikan peringatan untuk yang mengalami kejadian. Ini kan sudah lama kita terapkan, kita stop dulu untuk sementara sambil melakukan evaluasi. Salah satu SMP negeri di Solo, Jawa Tengah membentuk Satgas khusus untuk mendeteksi makanan program MBG sebelum dibagikan ke siswa. Makanan diperiksa untuk memastikan keamanan dan menghindari potensi keracunan. Saat makanan didistribusikan akan diperiksa terlebih dahulu oleh tim guru. Setelah dirasa aman, kemudian baru didistribusikan ke siswa untuk selanjutnya disantap bersama. Makanan datang dari SPPG yang kami lakukan adalah memerintahkan untuk petugas seperti biasa memeriksa makanan yang datang dengan dilihat dari aromanya, kemudian rasanya. Itu juga menjadi bahan laporan kepada Puskesmas Purwodiningrat yang setiap hari selalu meminta laporan terkait dengan MBG di SMA Negeri 14.
Kita update bagaimana pembentukan Satgas MBG di Bandung, Jawa Barat dan langkah antisipasi makanan terkontaminasi yang dikonsumsi siswa yang dilakukan di Solo, Jawa Tengah, Saudara. Kita sapa dua jurnalis, ada Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah, dan juga ada Dinda Farah dan juru kamera Abdul Rohim di Bandung, Jawa Barat. Kita ke Dinda dulu. Dinda, sudah ada informasi sebenarnya apa tugas dari